Dari duifungsi ABRI menuju sindrom multifungsi TNI Polri, solusi atau ancaman demokrasi. Oleh Nazarudin. 2 dekade pasca reformasi, narasi publik kita sedang mengalami pergeseran yang ganjil. Jika dulu kita sepakat memisahkan urusan keamanan dan pertahanan dari urusan tata kelola negara, kini pemisahan itu menjadi kabur. Fenomena keterlibatan personel TNI dan Polri di berbagai sektor sipil, mulai dari Kementerian Teknis, Ketahanan Pangan, hingga posisi strategis di BUMN, kini dianggap sebagai kewajaran baru. Kita sedang menyaksikan apa yang bisa disebut sebagai sindrom multifungsi TNI Polri. Narasi yang dibangun selalu seragam, TNI dan Polri dianggap lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih bersih daripada birokrasi sipil yang lamban dan korup. Namun, benarkah melibatkan personil bersenjata ke ranah administrasi publik adalah obat mujarab, atau justru kita sedang memberikan dosis racun bagi sistem meritokrasi kita sendiri? Mitos disiplin komando. Salah satu mitos yang paling sering diproduksi adalah anggapan bahwa disiplin militer dan kepolisian bersifat universal dan otomatis unggul di semua bidang. Padahal, disiplin bukanlah konsep tunggal. Disinilah letak jebakan logikanya. Dalam teori sosiologi organisasi, terdapat perbedaan mendasar antara logika komando dan logika deliberasi. Institusi TNI Polri didesain untuk kepatuhan mutlak demi efektivitas lapangan. Sementara itu, kebijakan publik, seperti urusan pangan atau manajemen industri, adalah ekosistem yang kompleks dan dinamis. Kebijakan publik yang sehat membutuhkan ruang debat, kritik, dan transparansi. Jika logika, siap, laksanakan, dibawa ke ruang sipil, kita berisiko melahirkan kebijakan yang cepat dieksekusi namun salah sasaran karena mengabaikan partisipasi publik dan data ilmiah yang beragam. Jebakan occupational expansion. Secara teoretis, apa yang kita lihat saat ini adalah bentuk occupational expansion atau perluasan okupasi. Merujuk pada pemikiran Samuel Huntington tentang supremasi sipil, civilian control, demokrasi yang sehat menuntut pemisahan fungsional yang tegas. Militer fokus pada pertahanan luar, Polri fokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat dalam. Ketika personil dari kedua institusi ini ditarik masuk ke urusan domestik teknis yang bersifat non-keamanan, terjadi erosi profesionalisme. Menurut pakar sosiologi militer Morris Janowitz, penarikan personil bersenjata ke urusan kantoran sipil justru memicu degradasi profesionalisme. Polisi dan tentara yang terlalu sibuk mengurus distribusi beras atau manajemen perusahaan berisiko kehilangan ketajaman fungsi utamanya. Alih-alih menjadi garda profesional, mereka justru terjebak dalam pusaran urusan administratif yang rentan dengan konflik kepentingan. Erosi meritokrasi sipil. Ketergantungan otoritas politik pada TNI Polri juga mengirimkan sinyal berbahaya, ketidakpercayaan pada institusi sipil sendiri. Alih-alih memperbaiki birokrasi yang lemah atau memperkuat kapasitas ASN melalui sistem merit, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menggunakan kekuatan seragam sebagai alat pendobrak. Dampaknya bersifat jangka panjang. Institusi sipil tidak akan pernah dewasa atau kompeten karena tugas-tugas strategis mereka selalu diambil alih oleh saudara tua berseragam. Ini bukan lagi soal efisiensi, melainkan soal lumpuhnya generasi kepemimpinan sipil yang berbasis keahlian teknis. Menjaga marwah, merawat mandat. Negara yang kuat bukanlah negara yang menyeragamkan semua peran di bawah satu atau dua institusi. Kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada kemampuannya menempatkan setiap elemen di tempat yang tepat. TNI adalah kebanggaan pertahanan kita, dan Polri adalah penjaga ketertiban kita. Namun, memaksa mereka mengurusi manajemen sipil yang bukan kompetensinya justru merendahkan marwah profesionalisme institusi tersebut. Membangun demokrasi memang terkadang terasa lebih lamban dan penuh perdebatan dibandingkan instruksi komando. Namun, itulah satu-satunya cara untuk memastikan negara dikelola berdasarkan akal sehat dan transparansi, bukan sekadar kepatuhan hierarkis. Mengembalikan kedua institusi ini ke mandat aslinya bukan berarti memangkas peran mereka,
melainkan menjaga agar demokrasi kita tidak mati perlahan dalam pelukan kenyamanan solusi instan yang serba seragam.